Halo teman-teman santuy, kita lanjut ya ke recap Fact Breakspear bagian kedua. Setelah identitas Xiaoyan sebagai anak Gu Wenxin diekspos oleh Han Feng, malam saat mau tidur Xiaoyan ditodong pisau oleh Lin Xiuya yang menyalahkan ibu Xiaoyan yang berkhianat sebagai penyebab orang tuanya tewas 7 tahun yang lalu. Tampak Xiaoyan yang mengacukannya dan memberitahukannya jika ibunya adalah pengkhianat maka ibunya tidak akan pernah melakukan bunuh diri. Hari-hari Xiaoyan di akademi berlanjut dengan pembulian yang dilakukan oleh Panatua Keye terhadap dirinya. Dipukul dan diberi hukuman untuk mengepel lantai sudah menjadi rutinitas bagi Xiaoyan. Saat ke dimensi cincin, Yao Chen memberikan semangat kepadanya bahwa orang-orang kuat dilahirkan dari perlakuan keras dan tidak adil. Yao Chen mengajarinya teknik meracik obat pemurnian spiritual, di mana pil yang dia makan itu sedikit banyak meningkatkan kekuatannya. Sampai pada tahapan ini bisa dibilang Xiaoyan sudah meningkatkan kekuatan Qi-nya hingga ke tingkatan ke-9. Meski menunjukkan kemajuan, Xiaoyan masih tidak lepas dari bulian Keye yang suka memukulinya. Pai Cheng lalu menasihatinya agar tidak mencari masalah dengan guru Keye yang memang sangat picik dan berpikiran sempit. Dia pergi ke ruangan guru Gu untuk bersih-bersih dan menemukan sebotol obat yang terjatuh di lantai. Tiba-tiba si hitam dan si putih mengegapnya di sana, menuduhnya sebagai seorang pencuri. Di sidang di hadapan para guru, Xiaoyan menjelaskan dia bukanlah pencuri. Kedatangannya ke ruangan guru Gu untuk bersih-bersih dikarenakan Pai Cheng menyuruhnya dengan mengatasnamakan perintah dari guru Keye. Saat dimintai keterangan, Pai Cheng mengatakan dia tidak pernah menyuruh Xiaoyan bersih-bersih ke ruangan guru Gu. Sadar kalau dia telah dijebak dengan emosional, Xiaoyan pun menendang burung Pai Cheng dan dia diseret keluar dari sana. Han Feng dan Keye yang benci kepada Xiaoyan mengusulkan untuk mengusirnya keluar dari akademi, sementara Rolin dan Mi Tengshan yang curiga kalau Xiaoyan telah dijebak membela anak itu. Ujung-ujungnya Xiaoyan hanya diberikan hukuman kurungan saja, sementara 3 teman sekamar Xiaoyan dihampiri oleh Pai Cheng dan anak buahnya yang menggebuki mereka. Dalam kurungannya, Xiaoyan sempat melihat gerak-gerik si hitam yang mencurigakan. Setelah 3 hari dihukum, Xiaoyan yang keluar dari kurungannya mempelajari kamarnya yang telah diacak-acak dan temannya yang dipukuli Pai Cheng. Malam itu secara diam-diam, Xiaoyan membangunkan Lin Xiuya untuk mengawasi gerak-gerik mencurigakan dari si hitam dan si putih. Dalam pengawasan mereka, Xiaoyan sempat berkonsultasi sebentar dengan Yao Chen yang memberitahunya mengenai entitas yang dia lihat itu adalah Fan Lao, sosok utusan dari Aula Jiwa. Terlihat beberapa siswa yang ditawari Fan Lao untuk melakukan ritual penyatuan darah. Mereka dijanjikan akan mendapatkan tambahan waktu hidup 500 tahun setelah ritual penyatuan darah itu selesai dilakukan. Fan Lao pun melakukan ritual dengan memanggil seekor ular raksasa untuk menggigit tangannya, dan mereka semua diminta untuk meminum darah dari tangan Fan Lao. Terlihat si hitam dan si putih yang meminum darah itu, termasuk juga Pai Cheng yang hampir meminumnya, tapi tiba-tiba saja Xiaoyan menghardik mereka. Xiaoyan kemudian menerobos mereka semua dan sempat beradu dengan Fan Lao. Setelah membatalkan keberlangsungan ritual darah tersebut, dia dan Lin Xiuya yang melarikan diri tiba-tiba disergap oleh ular raksasa. Terpisah dengan Lin Xiuya, Xiaoyan bergelut mati-matian dengan ular raksasa itu dan berhasil mengalahkannya, namun dia juga pingsan di tempat. Sementara itu, Lin Xiuya yang terpisah merasakan dia dibayang-bayangi oleh Fan Lao. Usai insiden itu, Xiaoyan memberitahukan Lin Xiuya yang menghilang dan menceritakan tentang si putih dan si hitam yang telah meminum darah dari sosok utusan Aula Jiwa. Tentunya Han Feng menuduh Xiaoyan telah berbohong karena menurutnya Aula Jiwa tidak mungkin bisa menyelinap di antara akademi ini. Namun ketika Xiaoyan bisa memperagakan ritual darah yang dilakukan, Han Feng tentunya tidak bisa menepis lagi karena ucapannya itu didukung oleh Mi Tianshan. Atas hal itu, si hitam dan si putih pun ditangkap langsung oleh Han Feng. Darah kedua murid senior ini dites langsung oleh guru Gu. Secara mengejutkan, tetesan darah kedua orang ini membolongkan sebuah papan kayu dan ratusan serangga aneh tiba-tiba keluar dari noda darah itu.
Guru Gu menjelaskan Fan Lao nantinya dapat mengendalikan tubuh dari orang yang melakukan perjanjian darah dengannya, sehingga orang itu nantinya sudah bagaikan mayat hidup. Ketakutan dan minta diselamatkan, Mi Tiansan membuat pingsan kedua murid bodoh itu dan para guru memutuskan untuk memusnahkan kungfu dan mengusir si hitam si putih, beserta semua siswa akademi yang telah menjadi mata-mata aula jiwa. Sementara itu, Xiaoyan memberikan sebuah kubus baja kepada Yao Chen. Katanya ular yang dia lawan sebelumnya hanyalah sebuah ilusi, karena kubus baja ini terbentuk dari ular raksasa yang dia kalahkan. Setelah menelitinya untuk sesaat, Yao Chen secara impresif membuat kubus itu menjadi sebuah pedang baja, sambil menawarinya untuk belajar ilmu pedang. Namun sayangnya mengangkat pedang baja itu saja Xiaoyan tidak mampu. Yao Chen memberitahunya pedang ini tidak bisa digunakan dengan mengandalkan kekuatan luar saja, tapi harus dibarengi dengan qi ataupun kekuatan tenaga dalam. Yao Chen yang mengambil pedang itu lalu mengajari sambil memperagakannya 3 jurus pedang gelombang pemecah api kepadanya. Usai itu, Xiaoyan pun mulai melatihnya, dimulai dari mengangkat pedang itu terlebih dahulu dan membiasakan dirinya untuk mengangkat pedang kubus baja tersebut. Berkat berlatih di dalam dimensi cincin yang waktunya 15 jam lebih panjang dibandingkan dunia nyata, Xiaoyan pada akhirnya berhasil menguasai jurus pertama dari 3 jurus pemecah gelombang api tersebut. Kembali ke dunia nyata, kawan-kawan mulai mengkhawatirkan keberadaan Lin Xiuya yang masih belum kembali juga. Tiba-tiba saja Fan Lao menyergap di sana, membuat pingsan yang lain dan mencekik Xiaoyan yang diminta untuk mengembalikan senjatanya agar ditukarkan dengan Lin Xiuya yang dia sandera. Xiaoyan berjanji dia akan mengembalikan senjata tersebut, dan sesuai janjinya esok malamnya dia menyeret kubus baja itu untuk menemui Fan Lao. Tentu saja Xiaoyan tidak menyerahkan senjata itu begitu saja dan langsung menyerang lawannya secara tiba-tiba. Walau baru menguasai 1 jurus pedang itu, Yao Chen yang ada di dalam cincin membantu Xiaoyan untuk mengeluarkan bentuk jurus kedua dan bentuk jurus ketiga yang pada akhirnya mengalahkan Fan Lao yang terjatuh ke dalam jurang. Xiaoyan yang memuntahkan darah setelahnya berhasil memapah Lin Xiuya untuk kembali ke akademi. Dewan guru yang mempelajari Lin Xiuya telah diselamatkan semakin mencurigai kehebatan Xiaoyan yang bisa menandingi sosok utusan jiwa yang menurut mereka sangatlah kuat. Meski demikian, para guru setuju untuk tidak mengorek hal ini terlalu dalam agar kejadian akademi yang disusup oleh utusan aula jiwa ini tidak bocor ke publik dan menyebabkan kepanikan bagi siswa maupun para orang tua siswa. Beberapa waktu berlalu, Pai Chen kali ini datang ke rumah permandian, mengeroyok dan ingin memalak Xiaoyan yang sendirian di sana. Dia memberitahu semua teman-teman Xiaoyan sudah memberinya lencana energi saat Xiaoyan dihukum kurungan kemarin. Kini saatnya bagi Xiaoyan untuk melakukan setoran agar dia tidak dipukuli. Tentunya Xiaoyan tidak takut dan malah menantangnya balik. Ternyata semua teman-teman seangkatan Xiaoyan telah bersiap dan berbalik mengeroyok geng Pai Chen. Pada akhirnya para senior pembuli ini dihajar dan dikalahkan oleh para junior. Xiaoyan lalu mengusir Pai Chen dan memberinya peringatan keras. Lepas itu anak-anak mulai menyarankan untuk membentuk geng mereka sendiri agar mereka bisa melindungi diri sendiri dari bulian para senior. Diputuskanlah nama sekte yang akan mereka bentuk adalah Sekte Api ataupun Sekte Yan yang diambil dari nama Xiaoyan. Sementara itu, Pai Chen yang tidak senang mencari Pai San meminta adiknya itu untuk membalaskan dendam kepada Xiaoyan. Meskipun Pai San kurang senang kepada Xiaoyan karena dulunya pernah dikubur oleh Xiaoyan, tapi dia adalah sosok yang lebih jujur ketimbang kakaknya. Pai San menolak melakukan perkelahian pribadi karena hal itu melanggar peraturan akademi. Dia juga tidak bisa menantang Xiaoyan untuk bertarung dengannya di arena karena hal ini akan menjatuhkan reputasinya. Masa sih seorang petarung tangguh seperti dirinya menantang mahasiswa baru seperti Xiaoyan? Tentunya dia akan ditertawakan. Keesokan harinya, Hao Tian dan lainnya pun menemui guru Ruolin sambil membawakan proposal pembentukan sekte mereka. Singkat cerita, Ruolin memberikan persetujuannya atas pembentukan sekte itu, di mana dengan terbentuknya sekte itu, kini mereka memiliki privilege untuk menggunakan sebuah ruangan latihan tersendiri.
Tentu saja ruangan yang mereka dapatkan itu cukup terbengkalai dan mereka akan membutuhkan lencana energi yang sangat banyak untuk merenovasi dan membangun ulang ruangan itu agar menjadi tempat pelatihan yang layak. Untuk menggalang dana, Hao Tian yang ahli ramuan memiliki ide membuat obat untuk dijual ke pasar. Singkat ceritanya, negosiasi menyewa lapak di pasar untuk menjual obat itu sukses dan Xiaoyan membantu Hao Tian memproduksi obat-obat kuat yang mereka akan jual. Hucia yang kembali dari berjualan memamerkan lebih dari 90.000 lencana energi yang mereka hasilkan. Mereka semua tampak puas dengan hasil itu, namun saat itu juga geng api dilabrak oleh geng obat yang dipimpin oleh Han Xian. Sebagai senior dan ketua geng obat, Han Xian menegur geng api yang bersaing dengan bisnis yang mereka tekuni selama ini. Geng api dinilai bermain tidak fair karena menjual obat dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Tentunya atas hal ini Xiaoyan meminta maaf karena tidak mengetahui maka tidak mengikuti tata krama dalam berbisnis. Sayangnya Han Xian tidak hanya menegur mereka atas hal itu saja, dia menuding obat yang dijual geng api tidak berkhasiat, menawarkan geng api untuk dibubarkan dan bergabung dengan klannya saja. Tawaran itu ditolak oleh Sun Er dan yang lainnya sehingga Han Xian yang berang menyodorkan surat tantangan berduel di arena. Setelah kepergian para geng obat, Xiaoyan mempelajari Han Xian adalah seorang petarung bintang 3. Jelas ini adalah lawan yang tidak mudah bagi Xiaoyan dan kawan-kawan. Agar teman-teman tidak bingung, tolong dibedakan ya antara tingkatan level tenaga dalam dengan tingkatan level petarung. Level tenaga dalam Xiaoyan berada di tingkatan ke-9, tapi dari segi level petarung saat ini, Xiaoyan hanyalah seorang petarung level bintang 2 atau baru hampir mencapai petarung level bintang 3. Lepas itu, promotor arena pun menceritakan kronologis perselisihan antara geng obat dengan geng api, serta mengumumkan akan diadakannya duel di antara kedua sekte ini. Di markas geng obat, Han Xian mencoba meminum obat yang dijual geng api. Secara mengejutkan, Han Xian merasakan khasiat obat dari geng api ini jauh lebih berkualitas dibandingkan obat yang diproduksi mereka. Hal ini membuat ketua geng obat ini marah kepada anak-anaknya yang sebelumnya membuat kabar tidak benar bahwa geng api menjual obat berkualitas rendah. Meski demikian, nasi sudah menjadi bubur dan mereka hanya bisa berstrategi untuk mengalahkan geng api di pertarungan arena nanti. Demikian pula dengan geng api yang menyusun rencana dalam menghadapi pertarungan 5 melawan 5 itu. Kecuali Xiaoyan, mereka semua nantinya bisa meminum obat kuat yang mereka produksi untuk memboost tenaga dalam mereka selama 1 jam ke depan. Semalam sebelum pertarungan digelar, Yao Chen melatih Xiaoyan untuk menyempurnakan jurus ketiga dari ilmu pedang gelombang pemecah api. Xiaoyan yang tidak pede dimintanya untuk berlatih menghentikan air terjun. Esoknya hari pertandingan, Lin Xiuya malah terbangun dengan kondisi sakit demam yang sangat tinggi sehingga dia pun tidak bisa berpartisipasi dalam pertarungan nanti. Xiaoyan yang ditemukan di dalam kamarnya tengah duduk dengan pose yang aneh dan tidak bisa dibangunkan. Sun Er yang panik pun meminta agar mereka menggotong kakak angkatnya ke arena, sementara Xiaoyan masih berlatih keras untuk menghentikan air terjun yang mengguyurnya. Melihat tanpa adanya Lin Xiuya dan juga Xiaoyan yang hanya terduduk tak sadarkan diri, Guru Luolin yang menjadi wasit mempertanyakan apakah geng api tetap ingin melanjutkan pertarungan. Walau gentar, mereka bertiga tidak mungkin mundur dan dimulailah pertandingan itu dengan Hucia yang berhasil mendominasi dan mengalahkan lawannya. Namun ketika Hucia dikeroyok oleh 3 orang, posisinya menjadi tertekan dan hampir dikalahkan jika Sun Er tidak maju dan membantunya. Alhasil kedua orang ini berhasil mengalahkan 3 lawan mereka. Akan tetapi saat Han Xian maju, walau keduanya sudah dibantu dengan meminum obat, mereka tetap saja tidak mampu mengalahkan ketua geng obat itu, dan kini hanya menyisakan Hao Tian seorang. Walau tingkat Qi-nya sangat rendah, Hao Tian dengan perisainya ternyata bisa menahan gempuran dari Han Xian. Dia sudah bagaikan kura-kura yang hanya bisa bertahan di balik perisai itu. Hanya saja sayangnya setelah digempur habis-habisan oleh geng obat, pertahanannya itu pun terbongkar dan pada saat yang sama Xiaoyan telah berhasil menguasai jurus ketiga pemecah gelombang api dengan menghentikan air terjun di dalam dimensi cincin. Xiaoyan pun terbangun dan melumpuhkan semua personil geng obat. Lalu dia pun dengan mudahnya mengalahkan Han Xian dengan pedang kubusnya yang kini dapat dia kendalikan tanpa harus memegangnya. Tak terima dengan hal itu, Han Xian malah meminum pil obat kuat dalam jumlah yang sangat banyak.
Aksi ini tentunya sangat beresiko dan berbahaya bagi Han Xian sendiri, walau kekuatannya kini menjadi sangat luar biasa besar. Namun bagaimanapun juga pada akhirnya Xiaoyan tetap mampu mengalahkan lawannya ini. Mendapatkan kemenangan itu, popularitas Sekte Api pun meningkat dan dipromosikan oleh promotor arena. Xiaoyan lalu pergi menjenguk Han Xian, menawarkan untuk menggosok obat ke punggungnya. Xiaoyan mengatakan dia dan Sekte Apinya yang sama sekali tidak memiliki niat untuk merebut bisnis dari geng obat dan berharap mereka bisa hidup damai di kemudian hari. Meskipun tersentuh dengan Xiaoyan yang respek kepadanya, namun Han Xian yang harga dirinya terluka membanting obat yang diberikan Xiaoyan sambil memberikan ancaman mereka yang akan selalu bermusuhan. Xiaoyan lalu menceritakan ancaman Han Xian ini kepada teman-temannya bahwa cukup banyaknya anggota geng obat yang rata-rata merupakan petarung level bintang 3 yang kelaknya mungkin bakalan cari masalah dengan mereka. Namun Hao Tian justru memberitahukan banyaknya anggota geng obat yang kini sudah bergabung menjadi anggota mereka. Sekte Api pun merayakan kemenangan mereka dengan acara makan-makan. Xiaoyan yang dipaksa menyampaikan sepatah dua patah kata mengingatkan soal visi sekte mereka yang anti terhadap pembulian dan sebaliknya sebuah anggota Sekte Api dilarang untuk membuli orang lain. Tiba-tiba saja Han Xian melabrak ke sana dan dia menjadi semakin marah melihat beberapa mantan anggotanya yang sudah bergabung menjadi anggota Xiaoyan. Merasa Xiaoyan yang menang darinya karena menggunakan senjata yang mirip penggaris raksasa, Han Xian menantang Xiaoyan untuk bertarung melawannya sekali lagi tanpa menggunakan penggarisnya. Melihat Han Xian yang kembali ingin menenggak obat kuat dan takut kalau dia overdosis, Xiaoyan pun segera menyerangnya. Setelah berhasil merebut obat kuat itu, Xiaoyan mengalahkan lawannya bertepatan dengan guru Keye yang tiba di sana. Tertangkap basah melakukan perkelahian pribadi, kedua orang ini pun dijebloskan ke dalam kamar hukuman. Di sana Sun Er mengantarkan semangkok sup ayam untuk kakangkannya, sementara Han Xian hanya bisa protes dia yang tidak diberikan sup. Ngiler melihat Xiaoyan yang melahap sup itu dengan bersuara, Han Xian pun memakinya, sedangkan Xiaoyan meneruskan godaannya terhadap seniornya itu. Pada akhirnya Han Xian menyadari bahwasanya kebaikan dan respek Xiaoyan terhadap dirinya adalah tulus adanya, sehingga kedua orang ini pun mengakhiri permusuhan mereka dengan memulai membentuk pertemanan. Seiring dengan berjalannya waktu, Han Feng mulai memperkenalkan para mahasiswa baru dengan menara Yin Yang. Sang guru mengatakan sehari berlatih di menara ini akan setara dengan berlatih selama sebulan di luaran. Keunikan dari menara ini dibangun oleh Dewa Petarung tepat di atas gunung berapi, sehingga semakin ke lantai bawah akan semakin terasa hawa panasnya. Namun berlatih di lantai yang paling bawah tentunya akan memberikan efek kemajuan yang lebih baik juga. Murid-murid yang tidak kuat diberitahu Han Feng untuk naik ke lantai yang lebih atas. Xiaoyan kemudian mencoba melakukan pelatihannya di menara itu. Dia masuk ke dalam cincin untuk menanyakan Hao Chen yang membenarkan bahwa menara Yin Yang memang sehebat itu. Yao Chen justru memberinya dorongan untuk berlatih di lantai paling bawah, supaya kekuatan Xiaoyan bisa berkembang lebih pesat lagi. Keasikan mengobrol, Yao Chen memberitahu tubuh Xiaoyan yang telah mengeluarkan asap akibat kepanasan. Dengan panik, dia segera terbangun dan mengusir asap yang menyelimuti sekujur tubuhnya itu. Xiaoyan kemudian menemui Paisan meminta izinnya untuk menggunakan lantai terbawah dari menara Yin Yang. Awalnya Paisan tidak keberatan atas permintaan itu, namun Xiaoyan yang mengatakan bahwa Paisan dan rekan-rekannya yang memonopoli lantai terbawah menara itu membuat Paisan menjadi emosi. Paisan menegur Xiaoyan yang berani lancang kepadanya dengan sebuah pukulan. Secara tiba-tiba Han Xian yang kini berteman baik dengan Xiaoyan muncul di sana. Han Xian yang niatnya ingin menyelamatkan Xiaoyan yang bertindak gegabah ini malah dihina oleh Paisan. Pada akhirnya Paisan menolak memberikan izin kepada Xiaoyan untuk menggunakan lantai terbawah kecuali Xiaoyan bisa mengalahkannya. Dia menyarankan Xiaoyan untuk membuat tantangan resmi terhadapnya. Dibujuk pergi oleh Han Xian, awalnya Xiaoyan tidak ingin membuat tantangan itu, namun mendapati Paisan yang mengancam akan mempersulit teman-temannya, Xiaoyan pun mengeluarkan tantangan resmi terhadap Paisan. Jadwal akan duel mereka ini tentunya kembali diumumkan oleh promotor arena. Sun Er mulai mendapati semua orang akademi yang hanya memiliki satu pendapat atas pertarungan antara kakak angkatnya dengan Paisan. Pasar memprediksikan Xiaoyan yang akan kalah telak dan menjadi orang cacat saat melawan Paisan nanti.
Sementara itu, Xiaoyan dan kawan-kawannya kala itu malah naksir dengan sayap-sayap yang dijual di pasar. Sayap yang bisa membuat seseorang terbang ini dijual dengan harga yang tidak murah. Satu bijinya bisa mencapai harga jutaan lencana energi, namun Xiaoyan diberikan penawaran spesial dengan harga diskon 80%. Walau sayap yang ditawarkan ini sudah rusak dan bentuknya sangat jelek dibandingkan sayap-sayap yang lainnya, Xiaoyan tetap membeli sayap tersebut. Teman-temannya lalu datang untuk memperingati Xiaoyan yang dengan bodohnya membuat tantangan melawan Paisan. Semua orang tahu Paisan adalah petarung bintang 8, sedangkan Xiaoyan hanyalah seorang petarung bintang 3. Perbedaan 5 tingkat ini adalah sebuah bunuh diri di mana Xiaoyan dianjurkan Han Xian dan yang lainnya untuk membatalkan duel tersebut. Tapi Xiaoyan hanya tersenyum dan tampaknya enggan untuk mencabut tantangannya itu. Kepada Sun Er yang cemas dan sedih, Xiaoyan mengatakan mundur bukanlah pilihan. Dia tidak boleh membuang waktu dan harus menjadi yang terkuat agar bisa membalaskan dendam ibunya terhadap Aula Jiwa. Akhirnya Xiaoyan pun memulai persiapan pelatihan kerasnya. Tidak hanya berlatih di lantai terbawah menara Yin Yang saja, tapi di sana dia juga masuk ke dalam dimensi cincin sehingga bisa dibilang ini adalah latihan combo yang dapat memaksimalkan waktu pelatihan seefektif dan seefisien mungkin. Yao Chen mengatakan dia nantinya juga akan mencari cara untuk menanamkan sayap ini ke dalam tubuh Xiaoyan, dan dimulailah Xiaoyan yang melatih teknik pemurnian api tingkat tinggi. Dari pelatihan keras itu, Xiaoyan jatuh tak sadarkan diri dan terbangun di hadapan Mi Tianshan yang merawatnya. Mi Tianshan bisa merasakan banyaknya nadi dalam tubuh Xiaoyan yang rusak. Khawatir akan keselamatannya, Mi Tianshan memberikannya seikat bunga. Bunga itu dia bawakan kepada Yao Chen yang memberitahu bahwa kembang tersebut berguna untuk menjaga agar Xiaoyan tidak tersesat dalam pelatihannya, karena dia akan mendorong kekuatan Xiaoyan dengan sangat ekstrim. Xiaoyan juga akan merasakan sakit yang teramat sangat di seluruh penjuru tubuhnya, karena dia akan mengajarkan teknik roh tulang es api. Setiap kali Xiaoyan berlatih, setiap kali pula dia berlatih sampai pingsan dan dirawat oleh Sun Er yang hanya bisa memeluk dan merawat kakak angkatnya. Puncak dari pelatihan Xiaoyan ini membawanya masuk lagi ke dalam sebuah dimensi, di dalam dimensi cincin itu sendiri. Di sana terlihat Yao Chen yang benar-benar sudah sangat tua dibandingkan penampilan Yao Chen pada biasanya. Sampai pada tahapan ini, Yao Chen telah menemukan metode untuk menanamkan sayap ke dalam tubuhnya. Lalu Yao Chen berpesan kepada Xiaoyan yang kesakitan bahwa kini Xiaoyan harus menemukan caranya sendiri untuk keluar dari dimensi yang satu ini. Jika Xiaoyan tidak mampu keluar, maka selamanya Xiaoyan akan terjebak di dalam dimensi ini. Walau secara fisik Xiaoyan bisa menyadarkan diri mendapati Sun Er yang memangkunya, namun fisik Xiaoyan terlihat sangat lemah dan kesakitan, sementara jiwanya masih terperangkap di dalam dimensi tersebut. Sun Er yang ketakutan memohon agar Paisan berbaik hati membatalkan duel itu, namun tentunya Paisan tidak mau. Demikian pula dengan Xiaoyan yang keras kepala tetap memaksa untuk naik ke atas ring. Sekalipun Rollin menganjurkannya untuk menjadwal ulang pertandingan itu, tetapi Xiaoyan tetap nekat untuk melanjutkan. Dari awal pertandingan, terlihat Xiaoyan bukanlah tandingan dari Paisan yang mempermainkannya. Petarung bintang 8 itu bahkan menggunakan toyanya menahan agar Xiaoyan tidak jatuh keluar dari arena ataupun jatuh ke lantai supaya dia bisa menghajarnya dengan puas. Meskipun demikian, Xiaoyan tetaplah sangat keras kepala. Dikala Paisan sudah ingin menjatuhkannya, dia selalu bertahan agar tidak roboh dan menolak menyerah seperti yang diteriakkan oleh para penonton. Dalam kondisinya yang sekarat itu, jiwanya yang terperangkap di dalam dimensi itu bertemu dengan sosok dirinya yang masih bocah. Orang yang sama dari timeline yang berbeda itu tampaknya tidak klik satu sama lainnya dari pembicaraan mereka. Sebelum bocah itu memberitahu Xiaoyan bahwa ini adalah alam mimpi dan Xiaoyan hanya perlu bangun dari mimpinya itu, seketika Xiaoyan teringat pembicaranya dengan Mi Tianshan yang bijaksana. Mendapatkan pencerahan dari Mi Tianshan, akhirnya jiwa Xiaoyan berhasil kembali ke tubuhnya dan semua efek pelatihannya diraihnya kembali. Kedua bahunya tiba-tiba terbakar dan secara mengejutkan tumbuhlah sayap yang ditanam oleh Yao Chen sebelumnya. Tubuh Xiaoyan melayang tinggi ke angkasa, di mana orang-orang hanya bisa berdecak kagum melihat pemandangan itu.
Xiaoyan yang memanggil pedang kubus bajanya kemudian melontarkan satu serangan yang langsung mematahkan Toya Paisan yang dimintanya untuk menyerah. Namun Paisan yang menantangnya untuk bertarung tanpa menggunakan senjata, pada akhirnya harus merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Xiaoyan yang sekarang. Berakhir sudah rekap pada kesempatan kali ini teman-teman santuy sekalian. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton rekap ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi ya di bagian selanjutnya. Bye-bye.